Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa peserta kelas manajemen lembaga pembiayaan hari ini, kuliah ke-1 hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, jam 14.50 waktu Indonesia Barat. Materi bab 1 pendahuluan. Untuk itu sebagai bukti saudara dipersilakan merespon dengan mengetik hadir di chatnya. Link ini berlaku untuk pertemuan sebelum UTS. Nah, itu lihat apa, ada nggak respon dari saudara? Ada nggak? Ada respon nggak saudara? Ini yang ada respon ini. Respon dengan mengetik hadir, ada nggak di chatnya? Ada nggak? Sampai kuliah yang kemarin. Coba chat. Ini bukti saya di supaya saudara hadir itu ada buktinya. Coba di chat. Semua kalau nggak ada jangan di sini semua, kalau saudara recordnya di kampus. Oke, kemudian ini satu ya. Saudara senyum saya punya foto nih, foto ini hadir semua ini. Ini sudah ada 8 orang hadir semua. Enggak ada, belum ada maksud. Apanya? Si punggawa belum ada. Apanya? Sudah, Pak. 4 ya. Oke, kita mulai ya. Yang berikutnya adalah analisis pembiayaan. Ya. Pembiayaan. Ini salah satu aspek penting ya dalam proses penyaluran pembiayaan. Itu analisis pembiayaan ini penting ya. Karena ini core bisnisnya dari lembaga pembiayaan kan. Jadi analisis itu sebenarnya untuk mengurangi mengurangi potensi macet dengan sifatnya preventif ya, preventif. Jadi di awal kita ngasih pinjaman itu si lembaga pembiayaan harus tahu apakah orang ini layak diberikan atau tidak ya. Apakah orang layak diberikan atau tidak. Itu sebenarnya. Jadi sebelum lebih lanjut dibahas ya mengenai LS pembiayaan, maka perlu diketahui definisi pembiayaan. Ya. Nah, contoh ya, misal bagi satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan, jadi kembali lagi ya, saya lagi rapat. Jadi pasang dua device. Jadi contoh bagi suatu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan, pembelian dengan pembayaran secara angsuran ya. Jadi pembelian dengan pembayaran angsuran, definisi penyaluran pembiayaan adalah penyediaan uang untuk membiayai kebutuhan debitur dalam rangka memperoleh barang dan jasa yang dibeli melalui pihak ketiga sebagai penyedia barang jasa berdasarkan kesepakatan utang piutang antara perusahaan dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utang dalam jangka waktu tertentu. Berikut bunga dan biaya lainnya yang dibebankan. Jadi sebenarnya penyaluran pembiayaan itu terkait dengan apa? Itu penyediaan uang kan, penyediaan dana untuk membiayai kebutuhan debitur. Debitur itu maksudnya dia membeli motor, maka harus ada dana untuk motor ya. Jadi ada itu penyaluran pembiayaan itu ya. Jadi visi ini biasa-biasa aja ya. Ya pastilah kalau sudah debitur itu minta diberikan mobil ya, dia mau pinjam ke lembaga pembiayaan, pinjam uang ya, untuk kredit mobil. Jadi kalau seandainya syaratnya sudah dipenuhi semua, lembaga pembiayaan harus siap dananya kan. Kalau dana pasti bukan
apa jadi itu ya, jadi itu penyaluran pembiayaan ini terkait yang ketersediaan dana sebenarnya. Dana yang dimiliki oleh lembaga pembiayaan itu. Ya. Dan apa definisi penyaluran pembiayaan di atas itu suatu proses penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan baru dapat dikatakan berhasil apabila pinjam pokok yang diberikan kepada debitur itu dapat dikembalikan seutuh dan tepat waktu ditambah dengan bunga. Bunganya. Jadi ini masalah efektivitas apa namanya prepayment pembayaran kembali intinya itu. Kemudian peran dan fungsi dari kegiatan bisnis pembiayaan sangat penting untuk memastikan bahwasanya debitur yang dibeli layak calon debitur layak untuk dibiayai. Dan yang kedua, calon debitur itu bisa memenuhi kewajiban pokok dan bunga sampai akhir masa kredit itu. Nah, kita lihat misalnya ada beberapa pembiayaan itu kredit motor macet itu. Itu peran dari analisis pembiayaannya karena tidak efektif. Dia mencapai target itu. Kita lihat dulu apakah sumber penghasilannya apa pasti itu tidak ya. Kalau nggak pasti ada kemungkinan dia tidak bisa kembalikan asal main persetujuan aja. Tapi kalau dia dilematis antara hati-hati prudent sama target itu. Kalau hati-hati nanti nggak ada yang mau minjam pada pembiayaan itu. Jadi nanti kalau kurang debitur, kurang penjual kredit, maka dia mendapat pendapatan. Kemudian peran dan fungsi dari kegiatan analis pembiayaan. Jadi karena tadi itu dia sangat penting ya. Kalau salah analisis kan bisa macet kan. Macet. Kebanyakan itu yang pembiayaan itu jor-joran itu kasih kredit ya. Kasih pembiayaan. Terutama kredit multiguna. Multiguna itu kan konsumsi. Sebagai besar pembiayaan itu membiayai kredit multiguna. Ya. Jadi tujuannya apa? Nah, pertama itu mulai kelayakan permohonan pembiayaan. Layak nggak dia dibiayai? Ya. Kelayakan itu saya tunjukkan dari hasil analisis itu. Misal contohnya, ya, pekerjaannya, ya, sumber penghasilan dari mana? Apakah sumber penghasilan itu yakin dia bisa tiap bulan mampu menyicil ya, pokok dan bunga? Ya. Dan tempat tinggal ya, apakah kontrak atau tidak? Ya.
Ya. Jadi yang kedua untuk mendapatkan keyakinan apakah debitur memiliki kemauan ya. Nah ini masalah karakter kan dan kemampuan memenuhi kewajiban. Kalau kemampuan kan itulah kapasiti debitur itu mampu nggak dia memiliki kewajiban. Ada juga mampu memiliki kewajiban tapi nggak ada kemauan untuk melunasi. Itu ada juga ya. Ada karakter dia itu. Nah, yang ketiga untuk memastikan pembiayaan yang dilakukan dapat menghasilkan suatu laba yang optimal kepada perusahaan pembiayaan dengan mempertimbangkan risiko melekat maupun tindakan mitigasi risiko pada pembiayaan tersebut. Jadi misal contoh cost of fund dari dana yang disalurkan itu 5%. Kalau dikasih kreditnya 8%, berarti margin 2%. Margin 2% ini apakah sudah mengcover risiko kredit itu? Risiko itu maksudnya potensi dia tidak akan bayar. Misal contoh ya, misalnya bunganya kredit 10%, kosopannya 5%, berarti margin kan kosopannya 6%, berarti margin 4%. Nah, 4% itu ya sudah mempertimbangkan risiko. Misalnya kalau dia risiko nggak bayar itu ada sekitar 20%, berarti kan 80% bayar. 80% dari margin itu ya. 80% kali 4.000, nah itu jadi berapa itu? 3, berapa itu? 3,2 ya, 3,2. Nah itu 3,2 yang bisa yang diterima, sehingga sebenarnya sebenarnya 3,2 ditambah dengan ini tambah dengan cost of fund 5%, 6%, jadi 9,2 sebenarnya. Nah kalau mau 9,2% ya, 1%. Ya. Kalau mau margin 4%, harus tambah lagi berapa itu? 0,8 ribu lagi, tambah lagi. Itu pertimbangan-pertimbangan yang dalam proses analisis PBN itu. Ya. Makanya risiko itu juga penambah kan. Misalnya dia margin 1%, tambah risiko 2%, berarti 3%. Ya, 3%. Jadi kalau jadi suku bunga itu 6% tambah margin 1% tambah risiko 2%, jadi 9%. Yang jadi itu ya, jadi mitigasi risiko itu penting ya, penting dipertimbangkan ya. Kalau mitigasi risiko itu kan upaya yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan itu untuk mengurangi risiko kredit kan, kredit ya. Nah kalau mitigasi kurang ya, berarti tentu saja suku bunga kreditnya jadi tinggi sekali ya. Tapi kalau mitigasi risikonya sangat efektif, maka suku bunga pembiayaan itu bisa lebih rendah ya. Nah, alat tool yang umum dipergunakan oleh lembaga atau perusahaan pembiayaan dalam melakukan analisis itu 5C. Jadi 5C ini biasa dipakai untuk beli konsumsi ya. Pertama karakter ya. Capacity, capital, condition, collateral. Tapi kalau corporate misalnya hanya 5 ini, banyak sekali aspek yang dibahas. Konsumsi 5 ini. Ya. Dengan 5 itu nanti akan jadi pertama kita karakter ya. Karakter. Kenapa karakter yang pertama? Karena penting banget. Kalau dia mampu bayar,
kemudian dia juga apa ini bisnis juga bagus ya, dan dia di bank nggak pernah masalah. Tapi karakternya nggak bagus, bisa nggak jaminan juga ya. Udah kondisi itu nggak ada gunanya juga. Jika itu yang pertama. Waktu saya di bank pemerintah itu saya pernah juga bebas kredit bukan konsumsi, karena di tempat saya itu bank pembangunan nggak ada kredit konsumsi. Ya nanti kredit modal kerja sama investasi. Oke, jadi itu ya. Jadi seperti latar belakang ya, latar belakang dia gimana, ibaratnya performa dia. Ya. Sebentar, saya ngomong. Mas Rian, saya boleh, Mas Rian, saya boleh bicara, Mas. Jadi yang kedua kapasitas ya, membayar angsuran. Nah, kapasitas membayar angsuran gimana sanggupan dia itu? Dia sumber dana untuk membayar itu dari mana? Gitu. Karena konsumsi itu kan ya, karena ini kredit konsumsi itu sumber pembayaran nggak mungkin dari hasil barang dibiayai kan, karena konsumsi. Sehingga perlu dalam analisis pembiayaan itu perlu dilihat jadi itu penting ya. Kemudian juga kapital, uang muka, lifestyle, juga permodalan dia. Permodalan uang muka itu kan bisa contoh motor itu 15 juta. Modal dia berapa 15 juta itu? Dia modalnya sanggupnya ber 3 juta, itu uang muka itu. Ya. Makin besar modalnya, makin ringan dia bayar kewajiban angsurannya kan. Ringan. Makin sedikit uang mukanya, makin berat dia bayar. Ya. Dulu kan dikenal ada kredit konsumsi tanpa uang muka. Nah, sekarang nggak boleh lagi. Ya. Nah, berdasarkan kualitas aset dimiliki status rumah tinggal modal store. Ya. Nah, kemudian juga kondisi. Ya. Dan status dan prospek pekerjaan, jabatan. Dan kondisi ekonomi, usaha siklus usaha ini penting. Jadi kalau seperti misalnya ya, kalau sekarang kan kondisi COVID ya, nah, tentu saja dalam analisis pembiayaan itu benar-benar hati-hati ya. Jangan-jangan, misal contoh dikasih surat keterangannya dia pernah bekerja seminggu lalu, mungkin 2 hari lalu udah ada PHK kan. Hati-hati, harus update betul. Kalau perlu ditelepon ke tempat perusahaannya, benar nggak masih bekerja sampai sekarang, dan sampai kapan dia bekerja. Ya. Nah, kemudian kolateral ya, jenis dan kualitas agunan, itu lihat juga. Kalau konsumsi kualitas agunan di barang yang dibiayai itu, kecuali kalau dia itu membiayai kegiatan usaha ya, komersial ya. Makanya biasanya misal saya mau bikin restoran, dan minta pembiayaan ke lembaga pembiayaan PTA misalnya. PTA melihat itu agunan siapa. Ya, misal pinjam uang untuk biaya modal restoran itu saya pinjam 1 M misalnya. Nah, kemudian penilaian karakter, kita lihat salah satu. Jadi seorang calon debitur merupakan bagian tersulit ya. Karena kan kita, kalau dulu sih sulit, sekarang mungkin enggak ya. Sekarang kita bisa lihat di medsos ya. Kemudian juga nomor hidup NIK-nya itu cuma satu. Ya. Jadi
Ada beberapa indikasi dapat menunjukkan baik atau buruknya watak seorang ya calon debitur, seperti misalnya latar belakang karir atau bisnis ya. Apakah sering jadi ya apa kalau dia sering loncat-loncat ya, pindah-pindah. Jadi apa jadi latar belakang karir kalau dia itu sering loncat-loncat berarti karakter nggak bagus. Bisa contoh kerja di PTA 7 bulan nanti pindah ke TB 5 bulan pindah lagi. Jangan pakai kontrak aja selama ini ya, bukan pakai tetap kontrak terus. Kontrak kan ada ketidakpastian di berkewajiban itu. Terus gaya hidup ya, gaya hidup juga. Ya, ya, gaya hidup apakah cenderung konsumtif atau tidak ya, gaya hidup. Jadi informasi sistem layanan apa kredit scoring ya. Jadi ini sebentar ini. Nah, jadi informasi sistem layanan informasi keuangan SLIK dan atau kredit scoring ini dikeluarkan oleh sistem informasi keuangan ini dari OJK dan dari informasi bank ya. Itu ada mereka. Jadi dan penilaian kapasiti yang kedua. Ya. Jadi seorang calon debitur pada perusahaan pembiayaan itu lebih difokuskan pada kapasitas ya, kapasitas. Jadi karena gini pertimbangannya kan dia kecil kecil ya, usaha kecil UKM. UKM itu memang waktu selalu di perbankan itu untuk membaiki di UKM itu memang kapasitas utama dan karakter dan kapasitas ya. Karakter itu penting ya. Jadi kalaupun dia mampu tapi karakternya mau bayar ya bahaya itu. Tapi kalau dia karakter bagus tapi nggak mampu bahaya juga ya, bahaya juga. Jadi duanya harus ya, sama sekali. Kalau sini kan katakan penilaian kapasitas seorang calon debitur pada perusahaan pembiayaan lebih difokuskan pada kapasitas dan kemampuan. Nah, kalau kemampuan saja kan nggak bisa. Jadi harus satu tuh. Karakter sama kapasitas itu satu, nggak boleh pisah, nggak boleh salah satu. Ya. Jadi bila mana calon debitur berprofesi sebagai karyawan, maka analisis difokus pada kualitas sumber keuangannya. Biasa kalau di dalam lembaga pembiayaan itu kalau di karyawan, nanti ada surat dari bagian bendahara atau bagian keuangan kepada pekerja. Bahwasanya gaji harus dipotong di situ, ditransfer ke pembiayaan seperti itu. Jadi bukan karenanya bayar kepada lembaga pembiayaan, tapi dari bagian keuangan tempat dia bekerja, potong bayar di situ. Ya. Kalau bagian keuangan nggak mau, ya terpaksa yang karyawan harus mengirim ya, kirim. Karena bisa kan kalau bagian keuangan kadang nggak mau juga merepotkan dia kan, repot juga. Kecuali ada, bisa di perusahaan itu ada banyak karyawan yang pinjam di bank. Jadi kolektif itu baru bisa. Nanti ada fee juga untuk mereka. Ya. Jadi bila mana calon debitur berprofesi sebagai wira swasta, maka selain dilakukan analisis atas validitas sumber keuangannya, juga diperhatikan latar belakang usaha calon debitur, seperti jenis usaha, perizinan, nama berbisnis, mutasi rekening, dan lain sebagainya. Ya. Ya. Jadi seperti jenis usaha, kalau dia itu bentuk usaha ya, usaha UMKM, dia jenis usahanya, dia izinnya. Berapa lama berbisnis? Kalau dia baru berbisnis itu berisiko itu. Misalnya dia mulai bisnis pada saat diminjam ini baru, selama ini pensiunan, pensiunan. Dia sudah bekerja di PTS, ASN sekarang ASN, itu pensiun.
Nah, pensiun dia mau berbisnis nih, pinjam di bank, itu berisiko sekali, risiko. Ya. Kecuali dia berikan jaminan yang liquid ya, liquid. Liquid. Ya. Jadi lama berbisnis, mutasi rekening di bank dan lain sebagainya. Dan kapital modal yang tadi itu saya jelaskan juga. Uang muka itu kan dari jumlah harga, bisa tadi kan konsumtif ya. Kalau dia bisnis ya, misalnya usaha itu butuh modal kerja ada 1 M. Nanti tanya le bank, Bapak uangnya berapa untuk biaya modal kerja? Nggak mungkin bank seluruhnya. Terus ada 200 juta, berarti 200 juta itu sama setoran modal. Kalau konsumsi namanya uang muka. Konsumsi uang muka. Tapi kalau di bisnis setoran modal. Setoran modal 200 juta, sisanya kredit. Ya, itu. Itu konsumsi kan nggak ada istilah setoran modal, uang muka. Konsumsi. Nah, dilihat kalau seandainya dia nggak punya dana sama sekali, itu paling bank nggak mau ngasih pinjaman itu. Baik kredit konsumsi atau kredit usaha. Ya, pasti nggak mau. Dan kondisi ya. Jadi seorang calon debitur terutama ditunjukkan untuk melihat kecenderungan atau prospek ke depan atau minimal sesuai jangka waktu pembiayaan yang dipilih. Ya. Untuk calon debitur sebagai karyawan, hal ini perlu dipertimbangkan adalah bagaimana prospek status jabatan ke depan. Nah, ini seperti saya sebutkan di awal itu. Kalau pekerjaannya kontrak kan kelihatan dari CV-nya itu pindah-pindah kan. Pindah-pindah itu bukan karena dia laku, tapi dia kontrak. Habis kontrak cari lagi yang lain. Apalagi pindah-pindah itu ada lag waktu ya. Misalnya kerja di PTA Januari sampai Desember tahun 2021. Tapi dipindah ke PTA mulai kerjanya bukan Januari 2022, tapi Agustus 2022. Kan ada waktu dia nganggur lama banget dapat pekerjaan. Ya. Nah, ini hati-hati juga ya. Ini masalah kondisi prospek ke depan dari calon debitur itu ya. Apalagi kalau dia itu sudah mau pensiun 1 tahun lagi pinjam ke lembaga pembiayaan, wah itu jadi pertimbang betul ya. Misal contoh kalau sekarang ini saya minjam KPR udah nggak disetujui di bank lagi ya. Tapi kalau sudah masih disetujui karena masih masa bukti masih lama. Kalau saya kan 7,5 tahun lagi ya, 7,5 tahun lagi. Pensiun 7,5 tahun lagi kalau minjam KPR sekarang paling lama kredit 7 tahun dikasih bank, nggak mungkin 10 tahun. Itu saya pernah coba itu ya. Lihat sisa masa kerja saya berapa lama. Sama masa kerja setahun, kalau sebeli KPR kalau jangka waktu setahun boleh, ya boleh aja. Itu. Nah, agunan betul penting juga karena agunan itulah backup yang akan dipakai untuk melunasi kewajibannya. Kalau si debiturnya tidak sanggup melunasi kewajiban sesuai dengan hasil usaha dia, atau kalau dia karyawan dari gajinya, atau dari PHK, terima gaji terpaksa agunannya itu dijual untuk berkewajibannya. Nah, agunan nilainya gimana? Valid atau marketable enggak? Kalau dia itu kredit konsumsi berarti kendaraan itu yang jadi itu yang akan dijual untuk membayar kewajibannya. Ya. Nah, itu penting ya. Jadi apakah harga OTR on the road kendaraan bermotor yang dimiliki sudah net price ya dan masih ada diskon atau dari dealer? Itu jadi pertimbangan. Jadi misal contoh harganya 120 juta, diskon 20 juta, itu 120 juta. Yang dasar pilihannya 120 juta itu, bukan 140 ya. Kemudian peranan fungsi dari kegiatan analis pembiayaan. Jadi karena tadi itu dia sangat penting ya. Kalau salah analisis kan bisa macet ya, macet.
banyak kan itu yang PBN itu jor-joran itu kasih kredit ya, kasih pembiayaan, terutama kredit multiguna. Multiguna itu kan apa konsumsi. Sebagai besar PBN itu membiayai kredit multiguna. Ya. Jadi tujuannya apa? Nah, pertama itu mulai kelayakan permohonan PBN. Layak nggak dia dibiayai? Ya. Kelayakan itu bisa ditentukan dari hasil analisis itu. Misal contohnya, ya, pekerjaannya, ya, sumber penghasilan dari mana? Apakah sumber penghasilan itu yakin dia bisa tiap bulan mampu menyicil ya, pokok dan bunga, ya. Dan tempat tinggal ya, apakah kontrak atau tidak, ya. Jadi yang kedua untuk mendapatkan keyakinan apakah debitur memiliki kemauan ya. Nah ini masalah karakter kan dan kemampuan memenuhi kewajiban. Kalau kemampuan kan itulah kapasiti debitur itu mampu nggak dia memenuhi kewajiban. Ada juga mampu memenuhi kewajiban tapi nggak ada kemauan untuk melunasi. Itu ada juga ya. Ada karakter dia itu. Nah yang ketiga untuk memastikan pembiayaan yang dilakukan dapat menghasilkan suatu laba yang optimal kepada perusahaan pembiayaan dengan mempertimbangkan risiko melekat maupun tindakan mitigasi risiko pada pembiayaan tersebut. Jadi misal contoh cost of fund dari dana yang disalurkan itu 5%. Kalau dikasih kreditnya 8%, berarti margin 2%. Margin 2% ini apakah sudah mengcover risiko kredit itu? Risiko itu maksudnya potensi dia tidak akan bayar. Misal contoh ya, misalnya bunganya kredit 10%, kosopannya 5%, berarti margin kan kosopannya 6%, berarti margin 4%. Nah 4% itu ya sudah mempertimbangkan risiko. Misalnya kalau dia risiko nggak bayar itu ada sekitar 20%, berarti kan 80% bayar. 80% dari margin itu ya. 80% kali 4.000, nah itu jadi berapa ya? 3, berapa itu? 3,2 ya, 3,2. Nah itu 3,2 yang bisa yang diterima, sehingga sebenarnya sebenarnya 3,2 ditambah dengan ini tambah dengan cost of fund 5%, 6%, jadi 9,2 sebenarnya. Nah kalau mau 9,2% ya, 1%. Ya. Kalau mau margin 4%, harus tambah lagi berapa itu? 0,8 ribu lagi, tambah lagi. Itu pertimbangan yang dalam proses analisis PBN itu. Ya. Makanya risiko itu juga penambah kan. Misalnya dia margin 1%, tambah risiko 2%, berarti 3%. Ya, 3%. Jadi kalau jadi suku bunga itu 6% tambah margin 1% tambah risiko 2%, jadi 9%. Misalnya contoh ya, skor paling tinggi itu misalnya variabel A. Variabel A itu apakah dari data studi selama ini memang variabel A itu yang penyebab debitur itu macet atau tidak? Apakah gara itu? Nah, kalau itu penyebab utamanya skornya lebih tinggi untuk kemungkinan dia macet itu. Tapi misalnya selama ini mungkin dia macet itu sumber gaji. Gaji ini skor yang tinggi. Kalau gajinya kalau sekarang kan 1/3 dari gaji kan pinjaman. Kalau gajinya 3 juta, sama sekolah pinjaman 1 juta cuma. Nah, kalau gajinya 6 juta, saya pinjam 1 juta, tentu saja untuk pembiayaannya untuk makan langsung setuju aja. Tinggal karakternya aja. Seperti itu. Jadi scoring itu tergantung dari historical data selama ini. Ya. Jadi itu yang saya sampaikan di sini, kenapa berbeda. Saya juga pernah memberikan pelatihan tentang scoring.
ke salah satu beberapa BPR ya, orang BPR itu mereka juga sampaikan juga seperti itu, beda-beda. Jadi kalau saya kasih pelatihan risiko ini salah satu contoh, yang berarti saya sampaikan bagaimana filosofi mengukur bobot itu, tergantung data masing-masing dari BPR itu. Kalau BPR itu misalnya penyebab utama macet itu karena bukan dari apa sumber pendapatan, tapi karakter. Sehingga karakter itu bobot mulai tinggi. Yang kedua mungkin pendapatan. Seperti itu. Oke. Jadi analis pembiayaan ya, lanjutkan. Jadi dalam gambar ini ada credit scoring sistem. Jadi ada berapa parameter ya? Ada 3 parameter. Kalau di dalam statistik itu regresi. Jadi credit scoring itu diukur oleh 3 variabel. Parameter debitur, kredit, dan agunan. Ya. Jadi debitur itu apa? Ya. Debitur itu mungkin kemampuan dia bayar, sumber penghasilannya, pengalaman dia, ya, kemudian karakter dia, itu termasuk dalam kelompok yang pertama. Kalau konstanta itu kan, konstanta itu di regresi itu bagi konstanta. Yang lain, seandainya yang lain 0, berarti dia skornya ada minimal ada berapa minimal. Ya. Nah, kemudian parameter kredit. Nah, kredit itu seperti misalnya lama jangka waktu, besar jumlahnya, kemudian komposisinya, bobotnya, kredit pendapatannya berapa. Kalau parameter agunan, agunan itu berapa? Kalau di bank, agunan itu minimal 130% dari kreditnya. Tapi kadang kan di bank itu maintain juga di markup market value-nya sehingga agunan nilai 100 dibikin 130 sehingga dibikin kredit 100. Tapi kalau agunan 100 kreditnya kan cuma 75 atau 80. Ini ada contoh ya, ini bagus sekali. Ini bagus sih contoh ini. Jadi berikut ini adalah contoh tabel kredit scoring ya. Sederhana dari perusahaan pembiayaan. Jadi kredit scoring itu macam-macam ya, tidak ada standarnya. Saya juga mengkredit juga kredit scoring, karena saya ciptakan kredit scoring. Kita kredit scoring sederhana dari perusahaan pembiayaan yang kelihatannya usaha fokus pada pembiayaan kendaraan bermotor ya. Nah, jadi misalnya nih, yang pertama apa? Jadi lihat itu. Aspek penilaiannya usia, itu usia ya. Usia itu rentang waktu 17 sampai 70 tahun, skornya adalah 50 ya, 50 ya. Nah, kemudian kalau 17 sampai 70, kalau usianya 21 sampai 45, 50 ya. Itu normal ya. Skornya 50. Karena ini terkait ini jangka waktu kan. Kalau dia 45 mungkin kalau dia ASN berarti ada 13 tahun lagi bisa kredit. Tapi kalau 50 berarti 8 tahun lagi. Ya. Tapi skornya makin kecil tuh. Bobotnya makin kecil ya. Di sini kan skor nilai 50. Kalau profesi itu misalnya akuntan
konsultan, guru, teknisi, dokter, pegawai. Ini macam-macam. Akuntan skor berapa, teknisi, dokter skornya berapa, pegawai berapa skornya. Ya. Nah, di sini kasih skor 20, ya 20 skornya. Ya, kalau jadi usia kan 50 skornya. Jadi normal, status skor nilai normal. Dan tanggungan. Kita nggak tahu di ring waktunya bisa kalau tadi itu bisa usianya 21 sampai 5 tahun 50 nilai. Kalau usianya 50 berapa skornya kan nggak tahu sekitar. Ya. Tanggungan misalnya punya tanggungan 2, 0 sampai 2, 3 sampai 5, 6 sampai 8 orang. Nah, dia dapat 50 karena skornya 0 sampai 2. Tapi kalau tanggung 3 sampai 5 berapa skornya? Nggak ada kan. Ini kan hasil ya. Contoh aja. Nanti di dalam skor itu ada diberitahukan kalau tanggungannya kalau cuma 2 50, kalau cuma 3 sampai 5 mungkin 40. 8 mungkin 30. Contoh seperti itu. Nah, pendidikan ya. Pendidikan itu tidak sekolah. SD, SMP, SMA, D1, D2, D3, S1. Oh, S1 nilainya 50. Terus perkawinan, belum menikah, janda duda. Ya. Dan tempat tinggal lahir, tinggal rumah. Kontrak mungkin nilai rendah, mungkin 20 gitu. Tapi ini milik sendiri berarti 50 nilai. Mungkin maksimal 50 kayak. Maksimal 50 karena nilainya mungkin 50 nilainya maksimal. Perlu kasih rumah, perumahan sederhana, rumah menengah, rumah mewah. Kalau menengah 40. Kalau rumah mewah mungkin nilai 50 kali. Harga rumahnya rentang 0 sampai 1 M. Itu 40. Berarti 1 M berapa? Itu enggak ada. Udah uang muka. Ya. Uang muka rentang 0 sampai 80%. Semakin tinggi uang muka, bobotnya makin tinggi. Tenor rentang 1 sampai 60 bulan, ya. Ya, kemudian pendapatan yang 1 sampai 10 ya, angsuran. Gitu. Kemudian ada apa lagi nih? Jenis ya. Jenis penggunaan itu. Dia dapat skor 80. Kalau 80 itu mungkin dia punya skor minimal misal skornya 350 misalnya skor. Kalau 80 berarti di pro prestige. Itu contohnya. Ya. Yap. Ya. Pak Barjo. Pak Subarjo. Untuk kopi itu yang mana? Ini mahasiswa yang sudah itu Prof, yang sudah mulai semua kejipan. Masuk yang kedua, gitu ya? Ya, yang kedua. Mulai kejipan sudah bersih semua. Udah punya pustaka, sudah tidak ada utang, sudah dikoreksi dan sebagainya. Kalau belum dia kasih solusi sementara SKL aja. Kalau belum kasih SKL. Tapi kalau udah. Jadi kalau ijazah itu yang dicap top. Ya. Apa? Ya. Legalisir. Ya. Kalau sudah punya utang. Enggak, udah beres semua. Makanya. Enggak punya utang. Kalau begitu kita nggak usah ambil putusan baru. Iya. Sudah kita pakai yang lama lanjut aja yang lama, Prof. Enggak habis waktu gitu. Lama sudah bagus. Makanya saya kira itu, mohon maaf kalau saya nggak diberi informasi. Iya, Prof. Saya kira itu kalau judicial itu semua sudah beres. Enggak, banyak ya, maaf ya. Iya, Prof. Oleh sebab itu saya cabut kembali voting kepada anggota Senat yang 18 orang. Saya sebagai ketua untuk belum informasi yang tidak tepat. Oke, kalau begitu saya sependapat dengan keputusan usulan Pak Sparta. Pakai saja punya Pak Barjo yang lama itu, kalau kita usulkan kebut itu, terserah ikut itu. Nggak usah milih alternatif.
seperti 1, 2, 3. Iya. Gitu. Iya, Prof. Mana? Teman-teman, Saya juga belum sholat nih, Prof. saya usulkan kita sampaikan kepada Bu Ketua bahwa usul kita adalah sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Subarso. Itu aja deh. Iya. Ada sedikit mungkin masih bisa ya. Maksudnya tadi kan kalau dia sudah lengkap, kenapa kita hanya legalisir? Kenapa kita tidak memberikan asli? Kalau mereka sudah selesai, itu juga bisa. Ya, ini pertimbangannya Mas Rian, kalau dikasih asli nanti ikatan udah nggak ada lagi. Jadi wisuda kemungkinan dia jadi malas itu. Itu masalah seperti itu. Ini informasi tambahan bahwa Ya. mulai angkatan 2018 dan ke atas wisuda sudah masuk dalam biaya perkuliahan. Jadi mereka nggak perlu bayar. Ya bukan masalah biaya itu, dia bisa aja nggak ikut kan. Kalau Surabaya bisa nggak ikut. Jadi bukan masalah biaya. Kalau nggak ikut kan bisa contoh gini ya. Ikut kita daftarkan ke Dikti itu 100 orang lulus, tapi datang cuma 90. Itu nggak benar kan. Jadi kita harus hati-hati juga itu menanggapi seperti itu. Kan saya pernah ngomong ke Bu Ila. Bu Ila itu pas patah saya datang ke kampus Mandiri itu juga ngecek. Dilaporkan 100 orang yang hadir berapa orang. Kalau kurang itu nggak bagus gitu. Itu aja titik udah. Kenapa kita akan seperti itu? Jadi Bu Ila ngomong ke saya itu. Tujuannya itu. Jadi nggak hanya sekedar kita datang wisuda juga ngecek juga, laporkan seseorang, tapi di absen kan tahu tuh, dipanggil satu ini kasih tahu. Ada yang nggak hadir juga. Nah itu jadi pertimbangan juga di Dikti itu. Kenapa banyak nggak hadir nih? Ada apa nih? Itu. Iya. Terima kasih. Kembali tadi ya, ini masalah marketing lah. Sudah bukan masalah Iya. kita marketing. Ya, memang yang tadi saya ulangi lagi bahwa Jadi ini contoh seperti untuk profesi wira swasta. Jadi beda-beda Mas, Mbak ya. Kalau untuk dosen ini swasta, ini dosen ini beda-beda. Nah, kalau dosen misalnya rentang waktu 30 tahun ya, akuntan profesi, tanggungan. Ya. Nah, menikah janda duda, tempat tinggal sebentar, di uang muka, tenor dan sebagainya. Jadi nanti sekolah beda-beda ya. Misal jadi kalau dosen ini dosen 30 ya. Macam. Jadi rata-rata mirip sih ya. Kalau konsumsi kan nggak ada masalah itu. Jadi ada 4 prinsip ya yang diterapkan di lembaga pembiayaan selama ini. Itu proses keputusan pemberian pembiayaan dilakukan oleh minimal 2 orang pejabat ya, yang berasal dari unit kerja berbeda. Jadi ini kalau di praktek itu tim apa? Komite kredit, komite pembiayaan. Komite itu ada dari bagian pembiayaan, unit lain, bisa bagian keuangan, bagian marketing ya, itu dimasukin juga unit. Nanti mereka yang memberikan pertimbangan itu. Ya. Nah, pengelolaan piutang ya, piutang. Jadi salah satu peran dalam fungsi yang sangat penting dalam industri pembiayaan adalah bagaimana suatu perusahaan pembiayaan dapat mengelola piutang receivable yang dimilikinya dengan baik. Mengacu pada POJK nomor 9 yang 19 November 2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Yang ini pada pasal 27 dan 28 mengenai perbedaan kualitas piutang pembiayaan. Maka piutang dari perusahaan pembiayaan dapat dikelompokkan ke dalam 5 kategori. Ya, kategori. Bisa kategori lancar, ada 5 kolektibilitasnya. Lancar, penting khusus sama Kak di bank sama juga. Pembiayaan juga sama. Ya, lancar itu tidak terdapat keterlambatan, nggak ada tunggakan. Kalau penting khusus itu ada tunggakan melampaui 10 hari sampai 90 hari kalender, sampai 3 bulan, benar kan? 3 bulan. Kemudian kalau 10 hari ke bawah, 9 hari masih lancar. Kemudian kurang lancar 3 bulan sampai dengan 6 bulan. Kemudian kalau dilakukan 6 bulan sampai 11 bulan.
Kalau macet di atas 4 bulan. Ya. Jadi nanti posisi ini menggambarkan non-performing financing. Non-performing financing termasuk lancar dilakukan macet. Bisa contoh sama kayak di perbankan bisa sama NPL, NPL posisi ini NPF. Jadi misalnya jumlah kredit diberikan totalnya 1 miliar. Jumlah yang masuk kelompok lancar sampai macet misalnya 200 juta. Berarti yang NPF itu 200 juta dibagi 1 M. Dapatnya 0,2 ya. Atau 20% atau 0,2 ya. Jadi berdasarkan analisis setiap penilaian tersebut, maka kategori dalam kualitas aset perusahaan, kualitas aset itu yang maksudnya aset yang betul-betul bisa ditagih kembali. Aset di lembaga pembiayaan kan pembiayaan itu aset terbesar. Ya. Dalam surat edaran tingkat kesehatan keuangan, kualitas piutang pembiayaan itu diklasifikasikan menjadi 5 kategori seperti lancar, pertanggung khusus sama kayak di perbankan. Hutang pembiayaan yang masuk dalam kategori kurang lancar, dilakukan itu bermasalah. Ya. NPF setelah dikurangi cadangan penyisian penghapusan piutang, wajib paling tinggi sebesar 5% dari total piutang pembiayaan. Ya. Dari total piutang. Paling tinggi sebesar 5% dari total piutang pembiayaan. Untuk mengantisipasi potensi kerugian, ya, maka perusahaan pembiayaan diwajibkan membentuk penyisian penghapusan piutang (PPA). Kalau di bank itu adalah nggak ada penyisian penghapusan piutang, hanya CKPN, cadangan penurunan nilai. Ya. Ini berupa cadangan untuk piutang pembiayaan yang besarnya diterapkan sebagai berikut. Ya. Jadi 1% dari aset pembiayaan yang memiliki kualitas lancar setelah dikurangi dengan nilai akunan. Ya. Gitu. Cadangan 1% dari aset pembiayaan. Jadi bisa contoh berapa cadangan harus dibentuk. Kalau yang lancar itu ada sekitar 1 M ya, lancar 1 M, maka cadangan 1% dari 1 M dikurang dengan jadi 1% dikali 1 M dikurang dengan kekunan. Kalau gunanya 1 M juga berarti cadangannya 0 itu. 1% 1 M dikurang 1 M 0. Tapi kalau agunannya 15 juta 1% kali kurung 1 miliar dikurang 19 juta, berarti kan 100 juta, 100%. Kedua juga sama itu 5%. Kalau 3 15%. Kalau yang keempat 50% dari nilai pagu yang masuk kolektivitas itu dikurang dengan agunan. Ya. Kemudian yang macet juga sama, itu 100%. Ya. Tapi setelah kurang agunan juga, maka agunan itu akan mengurangi PPA. Kalau guna makin bagus, PPA-nya makin kecil. Ya.
Jadi perbedaan antara CKPN dan cara pengisian penghapusan piutang akan dijadikan sebagai faktor yang mempengaruhi risiko perusahaan pembiayaan. Jadi misal CKPN dengan cadangan pengisian penghapusan piutang PPA, PPP, maksudnya PPA namanya, PPA apa? PPA, pengisian penghapusan piutang. Dan pengolahan piutang antara satu perusahaan dengan perusahaan pembiayaan dengan perusahaan lainnya dapat saja berbeda. Kenapa? Pertama, berbeda jenis ya, atau produk yang dibiayai yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan itu berbeda. Karena melihat prospek usahanya juga, prospek angsurannya itu. Dan perbedaan kebijakan strategi dalam penanganan piutang pembiayaan masing-masing lembaga pembiayaan berbeda-beda. Ya. Dan perbedaan skala dan kompleksitas kegiatan usaha dari masing-masing perusahaan pembiayaan. Gitu. Manajemen risiko ya. Jadi dalam manajemen risiko itu terapkan pada lembaga keuangan, lembaga pembiayaan ya. Jadi secara prinsip penerapan manajemen risiko di perusahaan kalau di itunya ini pengantar ya. Jadi pada kerangka kerja manajemen risiko seperti gambar berikut ini. Ini kerangka manajemen risiko ya. Pertama, pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris ya. Yang kedua, kalau sudah aktif, harus ada kebijakan dan prosedur ya. Ini penting ya. Kalau pengawasan direksi itu tidak ada kebijakan, apa diawasi? Kalau ada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko. Kemudian ada identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Ini risk management ya. Ini risk management ya. Risiko. Ya. Ini sistem informasi manajemen risiko. Itu untuk penyimpanan data. Karena dalam risiko itu pun data historis. Jadi kejadian yang terjadi sekarang direkap jadi database. Jadi untuk ke depan itu jadi bahan rujukan apakah ini akan terjadi lagi di depan atau tidak. Sistem pengendalian internal SPI kontrol supaya SPI ini supaya terkait mitigasi bagaimana kejadian masa lalu itu yang merugikan kepada perusahaan ke depan itu supaya dikontrol supaya tidak terjadi berulang lagi. Sehingga jenis-jenis risiko yang di dalam lembaga keuangan itu ada 7 jenis risiko. Kalau di bank kan beda. Ini saya perhatikan perbedaan jenis risiko di perbankan semua lembaga pembiayaan ya. Hati-hati sudah jangan campur adukkan ya. Kalau pembiayaan itu ada risiko likuiditas, ya, risiko kredit, risiko operating, risiko market, risiko pasar, risiko reputasi, risiko teknologi, risiko negara, country risk ya. Nah, kalau pembiayaan itu risiko strategi, risiko personal, risiko aset dan liability, risiko kepengurusan, risiko tata kelola, risiko dukungan dana, risiko pembiayaan. Risiko strategi itu seperti apa? Strategi itu risiko muncul akibat kegagalan strategi. Misal strateginya dia harus ekspansi pemberian kredit usaha. Ke depan bisa tahun 2022 memperbanyak debitur pembiayaan pada unit usaha mikro. Ternyata itu salah. Zaman sekarang mungkin usaha lagi turun, harusnya jangan ke situ. Rugi itu risiko strategi. Kemudian risiko personal, risiko yang muncul sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal manusia, sistem, teknologi, informasi. Ini sama seperti risiko personal yang sudah pelajari di risk management, operating risk ya. Jadi misalnya harus bedakan risiko teknologi sama risiko operating ya. Kalau risiko teknologi timbul karena teknologi yang diadopsi itu tidak mampu melakukan efisiensi biaya, jadi kerugian. Kalau risiko operating timbul dari adanya teknologi, ya seperti itu. Kemudian risiko aset dan liability merupakan risiko yang muncul sebagai akibat kegagalan pengolahan aset dan liabilitas perusahaan pembiayaan. Misalnya
Lembaga pembiayaan tidak mampu kemampuan lembaga itu dalam pembiayaan untuk memenuhi kewajiban likuiditasnya. Jadi misalnya kalau dia sudah memutuskan memberi pinjaman kepada si A, duitnya nggak ada. Ini cenderung ke likuiditas. Likuiditas. Jadi ini risiko hasil liability cenderung pada risiko likuiditas ya. Kemudian risiko kepengurusan. Akibat gagal perusahaan membiayai dalam memelihara posisi terbaik pengurusnya, yaitu direksi, dewan komisaris, ya. Setelah memiliki kompetensi dan integritas tinggi. Ini kualitas direksi ya. Wah, ini berapa kali saya banyak temukan ini. Ya, kredit pembiayaannya banyak macet karena sebagai besar dari komposisi direksi itulah tidak kompeten. Ya, itu. Risiko takola gitu, takola. Ini risiko takola bukan risiko yang muncul karena adanya potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik ya. Good governance. Ya. Risiko dukungan dana ya. Merupakan risiko yang muncul akibat ketidakcukupan dana modal yang ada pada perusahaan pembiayaan. Ya. Termasuk kurangnya akses tambahan dana modal dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan tidak terduga. Ini terkait dengan kalau di bank itu CAR namanya, ya, permodalan, ya. Permodalan dan sumber dana. Kalau seandainya jadi kalau seandainya eh, apa eh, lulus. Kan tadi voting Prof, udah Prof kumpulin data mana yang itu aja suara terbanyak aja Prof, jangan suara 2 orang. Yang pilih 2 siapa, pilih 3 siapa? Pilih 2 4. Pilih 3 berapa orang? Iya. Jadi suara terbanyak itu pilihan kedua. Iya, ya.
Maaf Pak, Sparta udah jam setengah 5. Ini maaf, saya lagi sebenarnya lagi rapat senat sini. Oke, ini udah selesai nih ya. Jadi dalam risiko di lembaga pembiayaan itu ada 4 langkah ini ya. 4 langkah itu pertama kali itu identifikasi, kemudian diukur, kemudian dipantau, kemudian dikendalikan. Nanti kendalikan mode berikutnya masuk lagi ke tahap berikutnya ya. Begitu berputar terus ya. Ini proses manajemen risiko ya di lembaga pembiayaan. Ini sejelaskan masing-masing ini. Ya. Nah itu yang dapat kami sampaikan. Ini sudah dapat di mata kuliah manajemen risiko ini. Sudah dapat ya. Bisa secepat aja. Oke itu dapat sampaikan. Demikian. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Pertanyaan? Kalau nggak ada kita absen dulu ya. Amin, amin. Jadi sekarang kita absen ya. Absen jadi pengantar manajemen ini. Di pertemuan ke-6 ya. Oke, pertama adalah Fitri ada. Hadir. Fitri. Yang kedua Floren. Hadir, Pak. Yang ketiga Sofi. Hadir, Pak. Yang keempat si Punggawa. Hadir, Pak. Kemudian Naufal. Hadir, Pak. Kemudian Adila. Adila ada. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Hadir, Evita. Pak. Hadir, Pak. Raja. Hadir, Pak. Hadir. Fadil hadir. Hadir, Pak. Oke. Oke, jadi hadir semuanya ya. Oke, sebelum kita tutup ya. Saya itu foto sebentar ya. Untuk dokumen ya. Oke, hitung 1, 2, hitung ya. 1, 2, 3 ya. Ya. Masuk ke mana? Bentar, ini. Oke ya. Maka dengan berakhirnya acara foto-foto, maka hari ini kita selesai kuliah sampai sini. Sampai ketemu Rabu depan ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, bersama. Terima kasih, Pak. Ya. Sama, Mbak.